Hey, apa kabar lo? Bosen ya pandemi. Bahkan weekend pun juga nggak bisa jalan-jalan. Bosen banget sih pasti. Bosen banget sih pasti, parah, apalagi hari ini gitu. Kayak gue tuh males banget bahkan menjalankan daily rutin gue. Alhasil hari ini cuma rebahan-rebahan aja. Halo teman-teman semua, buat kamu yang baru dengerin kita hari ini di podcast atau melihat kita, nonton kita di YouTube hari ini, perkenalkan kita dari Project Berdua, gue Ebat dan partner gue. Judit, selamat datang kamu. Semoga harimu menyenangkan. Walaupun nggak bisa Amin. kemana-mana dan hidup harusnya penuh lika-liku ya. Tapi nyatanya sekarang nggak lika-liku banget. Karena soalnya di rumah doang. Hahaha. Agak garing. maksud gue maksud gue hidup kan nggak melulu smooth dan sempurna gitu kan. Mau nggak Iya, mau iya, ya iya. kita harus berdamai aja dengan apapun kondisi yang kita hadapi sekarang. Oke. Kalau gimana Bat? Ah, benar-benar. Udah dibuka dengan satu kalimat positif ya. Semoga semesta nih, semua elemen di bumi yang mendengarkan bisa mengaminkan doa lo gitu loh. Agar kamu-kamu yang lagi dengerin podcast kita ataupun YouTube kita bisa ya terbaikilah harinya kayak gitu ya. Ngomongin ketidaksempurnaan nih, pas banget sih karena hari ini kita akan ngomongin tentang imperfection dalam hidup kan, imperfection versi lo dan imperfection versi gue. Oke. Nah, gue tuh mau cerita. Jadi ngomongin imperfection, kemarin gue habis lihat TED Talk yang ngomongin tentang imperfection nih. Oh ya. Dan pas gue mulai, awal-awal tuh ternyata udah dibuka sama satu kalimat yang agak gimana gitu pas gue ngedengernya tuh. Jadi kata si speakernya itu, perfectionist actually doesn't exist. Nah, Oh ya. sebagai kaum perfeksionis, sesama kaum perfeksionis kan, yang soal perfeksionis, menurut lo apa tanggapan lo tentang apa ya statement dari speaker itu? Oke. Gue perfeksionis ya. Iya. Iya sih, tahu banget kalau kalau menurut gue itu ya perfection does exist in our state of mind. Maksudnya kayak Oke. kesempurnaan nyata dan emang ada di pikiran lo gitu. Emang ada di pikiran kita sendiri gitu loh. Oke. Jadi kalau misalnya menurut lo kesempurnaan itu ada, berarti kan kontradiktif ya sama statement sama speaker yang di kemarin gue denger kan. Iya. Nah, berarti kalau menurut lo kesempurnaan itu ada, apa sih sebenarnya ukuran untuk kesempurnaan tuh? Kalau menurut gue sih kayak setiap orang kan punya standar yang beda-beda kan ya. Semua orang Oke. menurut dengan pikiran mereka masing-masing gitu. Kalau menurut si A misalnya untuk diterima di social circle-nya dia harus pakai celana, sepatu, pokoknya dari kepala sampai kaki harus branded gitu. Mhm. Diterima di social circle-nya yang kemudian standar ini akhirnya diadaptasi gitu sama pikiran dia secara sadar ataupun nggak sadar yang kemudian menuntut dirinya untuk ngikutin standar itu gitu. Berarti ya kalau misalnya kayak gitu, yang gue tangkap adalah yang punya standar perfeksionis itu adalah social circle-nya dong, bukan diri dia sendiri. Nah itu dia, itu kayak bener banget sih kayak jadi social circle-nya ini yang akhirnya ngebuat dia yang dinamakan insecure gitu. Rasa insecurities-nya itu muncul karena adanya pressure ataupun influence dari social circle-nya tadi yang ngebuat dia akhirnya berkiblat kepada standar yang diadaptasi sama si social circle-nya ini buat kalau menurut gue sih. Wow, menarik sih ya kalau kayak gitu.
Tapi ya kalau misalnya kita ngikutin standarnya si social circle-nya itu gitu ya, si A inilah berarti kan kayak capek juga gak sih jadinya karena ujung-ujungnya dia akan terus feeling insecure dan akhirnya kayak bahkan bisa lupa gitu loh sama value dia sendiri dan bahkan menganggap bahwa apa ya ketidaksempurnaan yang dia punya gitu kan karena misalnya dia nggak bisa fulfill standar sosialnya perfeksionis dari sosial circle-nya dia nih ya kan dia bisa kehilangan value dia sendiri dong bahkan dia membenci imperfection dari diri dia. Iya, ya gue rasa begitu ya. Apa yang kayak gue lihat di sekeliling gue gitu, apa yang gue rasakan dari orang-orang di sekitar gue gitu. Tapi sebelum kayak kita lebih jauh nge-explore itu gitu, kalau menurut lo atau dari pengalaman lo ada nggak sih lo kayak merasa, gue insecure banget sih gitu kayak ini kok kayaknya gue pengen kayak gini deh biar diterima sama orang-orang di sekeliling gue. Ada nggak sih pengalaman lo yang kayak gitu gitu? Coba dong. Ngomongin insecurity ada banget sih, ada banget gitu. Insecurity gitu menurut gue di dalam versi gue ya, di dalam pengalaman gue itu merupakan bagian dari quarter life crisisnya gue gitu. Kayak itu bermula ketika gue lulus gitu kan. Ketika gue lulus, mungkin karena gue melihat apa ya standar-standar sosial yang ada di Instagram gitu dari teman-teman gue yang kayak udah mereka punya oh udah kerja di sini nih setelah lulus kayak gitu dan gue tuh jadi nge-trigger gitu ya ampun gue udah lulus nih gitu tapi gue bingung ya gue kerja di mana ya kayak gitu kan. Nah udahlah kayak gitu terus gue kayak ngerasa insecure sama capability gue gitu bahkan gue nggak percaya kalau misalnya diri gue itu apa ya punya capability yang cukup gitu sebenarnya untuk bersaing juga kayak gitu. Mulai lah kan kayak nge-compare diri gue sendiri kayak gitu. Dan ternyata itu tuh nggak berhenti ketika gue kayak cuma lulus kuliah gitu kan. Setelah gue lulus kuliah akhirnya gue bekerja dan perasaan itu nge-trigger lagi gitu loh, nge-trigger lagi di tahun ini kayak gitu. Di tahun ini kan kayak ya pandemi gitu loh ya, pandemi kan, terus habis itu ya gue harus tertahan di Indonesia, terus kayak gue nggak bisa balik langsung kan, terus kayak planning yang udah gue buat di 2020 ini tuh kayak oke, gue yang ngerasa gue udah terbiasa lari nih, terus tiba-tiba gue harus berhenti dan berhentinya tuh nggak sejenak gitu loh, nggak untuk bernapas sejenak gitu. Agak lama ya. Tapi kayak bener-bener untuk kayak kayak benernya agak lama gitu sampai hari ini agak lama. Dan ya udah. Dan ya udah kan. Habis itu gue kembali melihat media sosial gitu kan. Terus kayak ya udah mulai lagi untuk compare diri gue lagi gitu kan dengan teman-teman gue. Kok kayaknya walaupun 2020 ini pandemi rencana perjalanan mereka kok kayak seperti terlihat enak gitu kan kayak gitu kan ya kan seperti terlihat loh gue dan gue kayak ya ampun kok gue masih kayak gini-gini aja gitu kan udah 24 tahun gitu tapi kok gue kayak belum jadi apa-apa ya kayak gitu tapi kok gue masih kayak di sini-sini aja ya gitu kan. Nah itu tuh kayak insecurity yang kayak gitu yang gue rasain gitu sampai akhirnya kayak di satu poin gue sadar gitu loh karena gue terlalu melihat orang lain nih tapi gue lupa gitu loh ngeliat diri gue sendiri kayak gitu loh. Sampai akhirnya gue tuh juga selalu mulai ngerasain gitu kayak gue terlalu terlalu maksain diri gue gitu padahal maksudnya tiap orang punya journey-nya masing-masing kan. Tiap orang tuh punya perjalanannya masing-masing gitu kan ada yang berlari ada juga maksudnya ada yang berlarinya sprint gitu ada juga yang maraton gitu dan maksudnya nggak masalah pun gitu kan whether lo mau sprint atau mau maraton gitu nggak ada yang salah kayak gitu kan karena maksudnya hidup ini tuh bukan sebuah perlombaan antara lo dengan orang lain gitu bener. tapi antara lo dan diri lo yang sebelumnya gitu gue tuh kayak iya betul banget kayak ya ampun gitu ngapain sih gue selalu membandingkan diri gue gitu sama yang gak seharusnya gue bandingkan gitu padahal kalau gue lihat lebih dalam gitu dan gue lihat lebih ya ingat-ingat lagi gitu tentang diri gue versi dulu gitu
sebenarnya kayak gue sudah berkembang kok gitu, gue sudah bertumbuh kok gitu. Kayak Kayak udah dulu nih berevolusi gitu. gue, iya betul, kayak dulu gue pas kuliah gitu kan, gue nggak ada kepikiran buat kerja yang agak jauh gitu kan. Ah, Tapi kan kayak sekarang gitu, kayak oh gue udah sampai tahapan oke, gue apa namanya sempat kerja yang agak jauh gitu. Dulu pas kuliah kayak gue nggak tahu tuh gimana sih rasanya traveling kayak gitu kan. Tapi pas sampai sekarang gue kayak gue udah ngerasain gitu loh, banyak cukup banyak gitu kan tempat yang gue kunjungi gitu. Dan maksudnya itu pun kayak beyond my expectation gitu. Dulu gue nggak pernah lah mikir gue bakal traveling ke beberapa tempat yang menurut gue yang gue pengenin gitu, kayak bucket list gue yang dulu tuh gue nggak tahu kapan itu bakal kejadian kayak gitu. Ternyata kayak itu kejadian gitu. Bahkan kayak hal yang perlu gue lakukan sebenarnya, gue cukup bersabar menunggu jawaban dari yang maha kuasa kayak gitu. Cuma ya, oke. ya itu baik lagi kan, guanya aja yang nggak sabaran. Makanya mulai itu kan feeling insecure, ngerasa nggak bisa apa-apa gitu kan, ngerasa dunia ini berakhir gitu gara-gara pandemi ini gitu. Padahal kayak nggak gitu sih sebenarnya. Kayak Nah, lo coba lihat diri lo lebih dalam gitu. Banyak-banyakin ngomong sama diri lo gitu. Biar rasa insecure-nya itu jadi tahu gitu loh. Sebenarnya akarnya tuh dari mana kayak gitu. Kalau gue sih kayak gitu sih, lebih ngerasa insecure dari pertumbuhan diri gue gitu. Kalau lo kayak gimana, Dit? Ada nggak sih kayak pengalaman insecure kayak gitu? hmm, ya namanya juga apa ya, eh, kayak dari ulet bulu, terus jadi ompong, terus jadi kupu-kupu, itu tuh prosesnya tuh panjang, banyak banget. Jadi pasti ada di Hmm. fase-fase, kayak ada di fase uh, yang labil, yang kesana kesini ngikutin standar orang lain, yang nggak kenal sama diri sendiri, yang Hmm. bahkan kayak ngejahatin diri sendiri, dan juga tuh yang ya lebih parahnya lagi tuh kayak nggak mentingin diri sendiri gitu loh, malah lebih mentingin Hmm. orang lain daripada mentingin diri sendiri. Hmm. Dan gue rasa Benar-benar itu benar. worse gitu, kayak Iya, yang akan selalu agree. ada buat lo, yang akan selalu nyemangatin lo ya diri lo sendiri gitu, enggak, bukan Betul orang lain. betul. Ya ketika lo nggak care sama diri lo, ketika lo nggak mengenali diri lo sendiri, ya kalau gue rasa ya insecure itu pasti akan ada terus gitu. Hmm. Itu sih kayak dari pengalaman gue kayak gitu sih, karena Hmm. dulu apa ya, kalau gue boleh cerita itu waktu zaman gue Hmm. kuliah kan, ya teman-teman kuliah gue kayak yang banyak yang bilang, Dit, kok lo kurus banget sih gitu, Hmm. lo ini dong, kayak lo besarin lagi dong, maksudnya kayak lo ngebentuk badan lo dong, atau agak digemukin lagi dong Hmm. biar agak cakepan dikit gitu, biar enak dilihatnya gitu loh. Terus akhirnya Oke. gue kayak yang masih labil, oh iya gue ini kayaknya iya deh gitu, kayak gue terdoktrin gitu kan, gue terdoktrin kayak oh Hmm. iya bener nih standarnya, kayak gini nih cowok kayak yang Iya iya. uh, terus badannya agak berisi gitu kan, kayak gue udah Hmm. terdoktrin gitu. Betul Jadi betul. akhirnya gue ya gimana ya, labil mau nggak mau, akhirnya gue yang ikut gym membership, yang beli Hmm. susu gym yang semahal-mahal itu gitu, yang Yang akhirnya juga segede-gede gaban ya. iya, yang akhirnya juga berdampak sama kayak budgetnya ternyata nggak ada gue untuk itu, tapi gue paksain gitu, yang akhirnya gue nggak makan, akhirnya gue harus tahan lapar dong. Nah itu tuh Oke. terbentuk insecurities gue, yang akhirnya Hmm. nyiksa diri gue sendiri gitu, yang Hmm. gue sadar pada akhirnya itu kayak gue sadar gitu, kok gue ini ya, kok gue ngerasa gue capek gitu, gue lelah, ngapain gue Hmm. ngikutin kata orang, ngapain gue harus dengerin kata orang, yang padahal itu bukan yang gue mau, padahal itu bukan yang gue pengen gitu loh. Hmm. Jadi akhirnya gue sadar, Iya iya. no gue nggak bisa
gue harus berhenti buat dengerin apa kata orang yang emang itu nggak ada dapat kenyamanannya di gue gitu. Ya udah pada saat itu akhirnya gue ya gitu, gue ngerasa uh, gue kalau bukan diri gue yang peduli sama gue sendiri gitu, kalau gue nggak ngenalin diri gue sendiri ya insecurities itu akan ada terus kayak gitu sih. Iya, Dan betul juga sih. itu yang tadi lo bilang, sosial media, kayak di sosial media tuh kayak temen-temen lo ngelihatnya kok kayak di masa pandemi ya kelihatannya hidupnya oke-oke aja, baik-baik aja. Ya namanya sosial media, but kalau menurut gue sih ya namanya juga sosial media. Apa tuh semua di sosial media tuh very deceptive gitu loh, kayak sangat-sangat Iya, menipu gitu loh, entah itu betul betul. beneran apa namanya kayak yang nggak selamanya juga nggak sih, kayak apa yang Iya, berkembang di media sosial itu beneran seperti itu kehidupannya gitu loh, nggak betul tahuan betul. aja, saya tahu dia ternyata juga banyak insecurities yang Masalah ya, nggak ditampilkan di media sosialnya gitu. Makanya itu exactly. karena makanya kayak kalau kita ngikutin atau terlalu ngelihat kehidupan orang ya akhirnya ya ngebuat kita insecure sendiri gitu loh. Iya, bener banget sih. Ngebuat kita yang insecure sendiri, terus jadi kayak ngebanding-bandingin diri terus gitu. Terus kayak ngerasa, ya banyak kan gitu kan standar sosial yang ngomongin oke, misalnya kayak lo 25 itu harus udah punya karir yang kayak gini gitu kan. Uh-huh. Lo umur 30 itu harus udah kayak gini karirnya gitu. Uh-huh. Lo umur segini tuh harus kayak gini. Pokoknya kayak banyak banget kan standar sosial segala macamnya, termasuk Yeah. kayak lo kayak harus udah nikah, harus kayak gini gitu. Hal-hal insecurity itu sebenarnya apa ya, yang ngebuat kita tuh bakal capek sendiri kan, kayak yang lo bilang kayak gitu kan. Benar. Karena kita tuh berusaha untuk mengikuti standar sosial yang ada kayak gitu kan. Baik yang ada di media sosial maupun di masyarakat sekitar, kayak banyak banget kan kayak standar-standar sosial yang oke, umur 25 tuh lo harus udah nikah, lo harus udah punya pekerjaan hebat gitu, lo harus udah ini itu gitu. Ya banyak banget loh kayak gitu. Cuma kan kayak, well, kita hidup tuh bukan untuk memenuhi standar sosial apa ya, society gitu. Yeah. Dan hidup lo tuh, misalnya nih lo udah 25 tapi lo belum mencapai hal-hal tersebut gitu, hal-hal standar society itu gitu. Hidup lo nggak akan berhenti gitu. Lo nggak akan, maksudnya kecuali lo meninggal gitu ya, itu beda hal gitu kan. Kayak ketika lo masih hidup gitu, lo bukanlah seorang manusia yang gagal gitu. Ketika umur 25 lo nggak bisa menggapai semua standar society ada gitu. Misalnya lo belum nikah, lo belum punya karir yang bagus gitu, lo masih berjuang untuk jadi kupu-kupu yang hebat gitu kan. Ya that's okay gitu. Itu benar-benar sangat. Sebenarnya kita tuh kan kayak lagi di, ibaratnya tadi lo bilang kan, kita tuh sebuah ulat bulu yang berkembang jadi kepompong dan kupu-kupu gitu. Dan ketika lo ada di umur 25 dan lo belum bisa fulfill semua standar society itu, lo belum nikah lah, lo belum punya karir yang stabil lah gitu, lo masih di level yang junior lah atau level beginner lah, belum sampai level-level manajerial lah gitu, lo belum punya rumah sendiri atau belum punya kendaraan sendiri gitu kan, kayak banyak banget gitu, pusing banget kalau misalnya lo harus ngikutin standar society gitu. Dan jadi nantinya itu capek ke diri sendiri gitu loh. Benar. Kayak gitu kan. Kayak ujung-ujungnya gitu, lo terus mencari sempurna gitu, versi standar society. Dan akhirnya lo tidak mencintai ketidaksempurnaan yang ada di diri lo kayak gitu. Dan lo menganggap ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari sesuatu hal yang negatif gitu. Kayak gitu sih, kalau gue tuh kayak nggak apa-apa banget gitu loh gitu untuk kita tidak memenuhi standar society. Kayak gitu sih kalau gue nganggapnya. Iya, gue setuju banget sih, kayak mau sampai kapan lo mau ngikutin apa kata orang gitu. Betul. Kata orang sih nggak akan ada habisnya ya, benar, serius gue kasih tahu nih sama lo ya, kayak sampai kapan gitu, sampai orangnya mati pun kayaknya akan masih
ada gitu celotehan-celotehannya yang akan dilontarkan ke kita gitu, yang akan betul memberikan betul. komentar-komentarnya ke kita gitu, entah itu baik buruk ya pasti aja orang-orang mah nggak akan berhenti berkomentar gitu. Tapi ya gimana Mm-mm. caranya lo tuh kayak ngenalin diri lo sendiri, lo kenal diri lo sendiri, lo tahu apa kelemahan lo tahu apa kelebihan lo, juga lo tuh Mm-mm. eh, sukanya yang kayak gimana, lo tuh Iya nggak betul. sukanya kayak gimana. Terus setelah lo tahu itu, kayak lo tuh bisa untuk mengimprove apa yang kurang dari diri lo, memaintain apa kelebihan-kelebihan lo itu gitu, ataupun Mm-mm. kayak mengeksplor apa yang lo suka. Dan misal pun ada sesuatu yang gak lo suka, lo bisa kayak ngasih boundaries gitu, oh ya ini yang gak gue suka gitu. Jadi kayak lo nggak Iya betul. terlalu kayak masuk di sebuah atau menimbulkan insecurities untuk diri lo sendiri gitu. Pada akhirnya Iya yang akan ngeliding itu tuh yang akan kayak yang pada akhirnya akan ngebuat lo capek sendiri gitu. benar Ya itu benar. sih Dan itu kayak tuh kayak jadi toxic gitu kan buat diri lo sendiri gitu. hmm, Ya kan kan agak agak sedih gitu ngelihatnya bahwa diri kita jadi toxic untuk diri kita sendiri kayak gitu. iya Terus benar. nanti yang bakal bakal nyembuhin toxic itu tuh siapa gitu kan? Kan Ah, kayak padahal apa ya, sejatinya yang tahu diri lo ya lo sendiri diri lo gitu sendiri kan? ya, benar benar benar. Iya kan? Iya kan? Kayak proses di mana sekarang gitu kan kayak ya let's say umur 20-an itu bukan proses untuk mencapai satu kesempurnaan lewat standar society gitu loh, Hmm, tapi proses untuk mengenali diri lo sendiri, hmm. proses untuk uji coba kalau menurut gue gitu sih. Iya iya benar Semakin benar. sering lo coba gitu Trial and kan, error. iya trial and error gitu kan, ya semakin lo tahu gitu ini tuh sebenarnya apa yang diinginkan oleh diri gue nggak sih gitu, Hmm, ini tuh sebenarnya apa yang gue butuhin gak sih kayak gitu kan. Jadi kayak proses mengenali diri sendirinya itu kan gak cuma lihat dari teori doang kan, gak cuma kita apa kayak ngerjain tes MBTI kan, kayak oh dapet nih gue nih ENTJ nih gitu kan, gue nih INTJ nih ENFJ nih gitu kan, aha. nggak cuma kayak gitu doang kan, karena itu tuh cuma lo mengetahui gitu, tapi ada satu step lain yang harus lo tahu, yang harus lo lakukan gitu, yaitu mengerti gitu. Kayak oke, okay, gue ENTJ nih, gitu Aha. kan. Terus kenapa kalau gue ENTJ kayak gitu kan? Iya. Ya kayak gitu kan. Abis itu nah lo harus mengerti itu gitu. Gimana cara mengertinya ya itu trial and error gitu. Hmm, Jadi sahabat terbaik untuk diri lo. Kayak gitu sih. Karena kan ketika diri lo sedih, lo kan kayak misalnya nih kalau gue kan gitu kan, kalau gue sedih nih gue pasti nyari lo kan gitu kan, kayak oh ini sahabat yang pengen gue repotin nih, gue pengen didengerin nih, didengerin pas gue nangis gitu. aha. Wah itu dulu kan sebenarnya, dan sebenarnya itu yang dibutuhkan oleh diri kita juga kan kayak gitu, didengarkan dulu gitu oleh diri kita gitu, kayak ditanyain kayak kamu sedihnya kenapa kayak gitu, Hmm, kamu lukanya tuh kenapa, kecewanya tuh kenapa, kayak gitu kan. iya. Kayak perlu ada self reflection gitu nggak sih, biar Exactly. ya lebih tahu, lebih mengenal gitu loh sama diri sendiri. Karena kalau bukan diri lo yang peduli sama diri lo sendiri, ya siapa lagi gitu. Orang lain kan belum tentu. Emang lo siapa gitu. Kalau Mm-mm. emang misalnya dia adalah sahabat lo, keluarga lo, ya mungkin dimengerti gitu loh, kenapa mereka Mm-mm. peduli. Tapi orang lain yang lo ikutin standar kehidupannya atau standar dari diri dia gitu, ya nggak akan peduli dia. Ya nggak sih, kayak Betul betul betul, kayak maksudnya apalagi kalau misalnya kayak selebgram selebgram atau youtuber yang lo lihat ininya, video-videonya ataupun postingan-postingannya, ya kayak gimana ya, kayak kayak gue mau nih ngikutin standarnya si selebgram ini gitu. Ya mm-hmm. kalau lo nggak mampu, ya mau gimana gitu loh, kayak masa lo Iya ngikutin, ya akhirnya lo nggak nyaman sendiri dong. betul Apalagi betul betul.
betul betul. Pinter karena apa ya? Kita tuh harus pinter-pinter gitu loh karena sosial media itu menurut gue bisa jadi tempat yang super positif, tapi juga bisa jadi tempat yang super negatif gitu. Ah, Dan itu tuh depends gimana lo pakainya gitu loh. Kayak iya emang misalnya makanya. lo gitu. Iya makanya kayak kalau lo apa hidup di sosial media itu kayaknya emang lo harus bijak banget gitu memilih Betul. memilih kayak mana yang emang patut lo ikutin atau lo tontonin gitu, Mhm, atau mana yang patut kayak yang ini nggak baik nih gue tonton nih kayaknya mhm. influence-nya jelek nih untuk gue gitu. Iya, Kayak dan semuanya kan yang di sosial media ini kan ya semua ada gitu loh baik yang jelek maupun iya betul. baik pun atau yang kayak Betul banget. sekalipun itu kayak semuanya ada gitu loh kayak lo tinggal memilih-milih aja mana yang cocok buat lo mana yang nyaman buat lo nggak Mhm. perlu dipaksain gitu loh kalau lo emang nggak mampu untuk ikutin suatu tren ataupun harus beli kayak punya barang-barang branded gitu kalau lo emang nggak mampu ya ngapain gitu kan Iya lo bener. sendiri yang sengsara pada akhirnya. Bener sih, bener banget sih. Jadi kayak ya itu dia lah gitu kan proses untuk mencintai ketidaksempurnaan lo gitu kan. Aha. Proses untuk mengetahui diri lo gitu. Habis itu kayak ya udah habis lo tahu diri lo seperti apa gitu. Kurangnya lo tuh di mana gitu, kelemahan lo tuh di mana, kekuatan lo tuh di mana. Habis itu apa ya? Kalau emang ternyata si kelemahannya ini bukanlah sesuatu hal yang bisa diimprove gitu, tapi sesuatu hal yang bisa diterima, ya udah gitu kan, terima gitu kan, Mhm. cintai gitu. Bahkan apa ya, kadang ketidaksempurnaan itu bisa menjadi satu kekuatan lain gitu loh, kayak gitu. Betul, betul, betul sih, gue setuju sih. Dan yang tadi kenapa lo di awal tadi kan udah lo ngomongin kan, menurut lo lo setuju nggak dengan pernyataan perfection does not exist gitu? Ya Mhm. kan tadi udah gue jawab ya, perfection is Hmm. perfection does exist gitu. Kesempurnaan itu eksis di dalam pikiran lo sendiri, di dalam state of mind diri lo gitu karena ya itu tadi kayak menurut gue ini gue udah sempurna dengan cara gue menerima apapun kekurangan gue gitu ya itu kesempurnaan gue gitu Exactly. itu kesempurnaan gue Betul karena betul. gue bisa berdamai dengan diri gue sendiri gue uh, membuat nyaman diri gue sendiri gitu jadi kalau buat gue tuh kesempurnaan itu lo menerima diri lo sendiri dan lo nyaman dengan itu gitu jadi ya Betul. buat gue itu tadi perfection does exist instead of your mind. Iya iya. Gue juga kalau misalnya ambil perspektifnya kayak gitu, iya setuju gitu. Kalau misalnya sebenarnya mungkin yang ngebedain sudut pandang si speaker itu dengan sudut pandang lo kan lebih ke bentuk imperfection dan perfectionnya gitu kan kayak mungkin yang lebih dijelaskan oleh si speaker itu perfection doesn't exist itu yaitu karena misalnya orang itu terus-terusan mengacu kepada kesempurnaan yang dibuat oleh standar society kan Ah ya. Hmm. sedangkan kayak misalnya di perspektif lo gitu kan kalau perfectionist itu ada dengan cara lo menerima diri lo kayak gitu dengan cara lo merasa sempurna atau merasa berdamai dengan diri lo sendiri kan Hmm. kayak gitu makanya lo merasa diri lo ini ya udah enough gitu kan ibaratnya. Iya sih, iya sih, iya sih. Mhm. Kayak makanya tadi gue bilang kan kayak semua orang tuh kayak punya standar masing-masing gitu loh tentang Exactly. perfection itu. Misalnya gue nih, kita nih kan ada jiwa-jiwa perfeksionis kan ya. Yang menurut lo Mhm. perfeksionis yang misal lo ngerjain sesuatu atau lo dandan nih untuk passion lo gitu. Menurut Mhm. lo udah perfeksionis nih lo udah tinggal ready nih udah tinggal berangkat gitu kan. Jadi, Betul. terus ada orang lain yang komen kok lo pakainya kayak gini sih kok lo pakainya kayak gitu sih gitu kayak kan akhirnya kayak ya padahal itu menurut lo udah perfection gitu Perfect lo udah iya kan. apa
lo udah ready to rock the world gitu, tapi ada Yes. orang yang komen kayak gitu kan kayak apaan sih gitu, gue nih udah Betul udah betul. sempurna menurut gue gitu, ngapain lagi lo Iya. celah-celah gitu loh, kayak ya udah itu kan emang menurut dia gitu loh. Jadi Mm-mm. jangan sampai pada akhirnya lo nggak nyaman dengan diri lo sendiri, kayak gitu sih. Kayak jangan sampai aja lo nggak Iya. nyaman sama diri lo sendiri. Betul betul. Karena maksudnya kalau di sini gue menangkapnya adalah yang jadi poin pentingnya adalah bagaimana membuat diri lo nyaman gitu. Bagaimana lo menerima dan mencintai ketidaksempurnaan Ya. yang dianggap oleh orang lain gitu. Yes, exactly. Iya kan? Dan jangan sampai perspektif itu tuh membuat lo kehilangan value lo gitu. Dan lo ngerasa kalau lo tuh gak worth it gitu. Padahal kayak enggak gitu loh gitu. Iya, padahal Because I've been there gitu. enggak sih kayak gitu. Iya, gue pernah di posisi yang gue ngerasa gue sama sekali gak worth it gitu. Padahal sebenarnya kata siapa gitu, itu tuh kata diri gue sendiri yang waktu itu ngerasa bener-bener toxic banget. Iya benar-benar, kita tuh bisa kejam, kita tuh bisa jahat banget sama diri kita sendiri bahkan, ya nggak sih? Betul, Pernah nggak sih? betul, betul. Iya kan? Pernah banget. Iya kan? Makanya kayak ya coba deh kayak lo refleksi, lo kenali diri lo gitu loh, biar insecurities yang kayak gitu tuh biar hilang gitu, biar lo nggak menyabotase diri lo sendiri. Betul, betul. Bener sih, ujung-ujungnya itu dia kayak lo tuh sebenarnya tiap orang itu punya apa ya, keworthitannya masing-masing gitu loh. Ya kan? Tanpa kayak, ya balik lagi sih, lo bisa tahu value lo bisa tahu kalau lo tuh worth it untuk ada di dunia ini ketika lo bisa mengenali diri lo dan mencintai diri lo gitu. Yes. Kayak gitu kan? Ya, setuju. Ya kan? Dan hal yang pertama tuh adalah lo harus apa ya, melakukan mungkin self acceptance, ya nggak sih? Yes, self acceptance dulu, baru habis itu self love, ya nggak sih? Exactly. Bener banget. Bener ya. Ya kayak gitu deh. Jadi kayak buat teman-teman semua yang mungkin juga ngerasain kayak ngerasa, aduh aku tuh banyak banget nih nggak sempurnanya kayak gitu kan. Aduh aku nih udah 25 nih gitu. Tapi belum ngapa-ngapain, atau aku udah 30 nih gitu. Iya, tapi cuma kok aku belum gitu. Ada kayak iya. Aku kayak tapi aku belum bisa itu nih apa namanya fulfill standard society ini, aku belum nikah, aku belum punya karir yang stabil gitu-gitu kan. Kayak nggak apa-apa kalau gitu, kamu nggak sendirian kayak gitu. Yes. Dan kamu bukanlah orang yang gagal walaupun kamu belum bisa mencapai standar society yang ada kayak gitu kan. Bener banget. Yang paling penting kamu ketahuin itu, kamu kenal diri kamu sendiri, kamu tahu kelemahan kamu tahu kelebihan kamu, dan kamu tahu apa yang kamu mau. Itu sih. Betul banget. Kayak di dalam dunia yang kayak gini gitu kan, ya coba kamu berhenti gitu untuk apa terus-terusan compare diri kamu gitu. Kayak yang tadi Judith bilang nih, kalau misalnya yang penting itu kamu kenalin dulu diri kamu, dan itu tuh benar gitu loh. Kayak kamu kenalin diri kamu, perbanyak apa ya, trial and error gitu. Kalau misalnya gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi gitu. Terus-terusan gitu. Karena semakin banyak kamu mencoba gitu, semakin dekat juga gitu kamu ke tujuan kamu kayak gitu kan. Benar sih, benar. Kayak daripada kamu nggak pernah coba, ujung-ujungnya misalnya kamu ternyata akan berhasil di angka 19 gitu kan. Ternyata kamu nggak nyoba gitu. 18 kegagalan kamu ini nggak akan kamu lewati kayak gitu kan. Tapi misalnya kamu terus-terusan nyoba kan, cobaan ke-1, ke-2, ke-3, sampai ke-18, tahu-tahu ternyata di percobaan kamu yang ke-19 kamu berhasil gitu. Dan itu tuh karena kamu nyoba gitu. Benar. Ya kan? Ya makanya kayak ya pepatahnya itu gini, pepatahnya. Gimana tuh? Jangan mati sebelum mati. Jadi ibaratnya itu kalau emang lo udah patah semangat, lo udah nggak mau nyoba lagi, itu artinya lo udah mati sebelum lo mati. Paham nggak? Paham. Jadi kalau lo udah nggak punya semangat,
lo udah nggak punya passion untuk nyobain hal-hal yang misalnya lo udah pernah gagal gitu, lo nggak mau nyobain lagi, Mhm. ya berarti lo udah mati di situ gitu. Ibaratnya kayak Iya, gitu, iya. udah mati ya udah lo kalau nggak mau nyobain itu lagi ya udah cobain hal lain gitu. Kalau misalnya lo Betul. udah gagal juga terus nggak mau nyobain juga, ya udah lo mati juga di situ gitu loh. Makanya kayak ada pepatahnya ya, lo tuh kalau emang udah lo menyerah sama apapun berarti lo itu istilahnya lo udah mati. Makanya Iya, iya, iya. jangan mati sebelum mati. Benar-benar. Itu jadi ngingetin gue juga deh. Jadi kayak ada satu quotes gitu kan, kayak yang don't stop when you tired, but stop when you done gitu kan. Hmm. Kayak coba itu pasti capek kan, capek banget gitu. Tapi kan kita belum berhenti kalau misalnya kita belum beres. Beresnya tuh kapan? Ya tiap orang punya standarnya masing-masing kan, balik lagi. Tiap orang punya apa ya namanya ikigai-nya masing-masing gitu Yes. kan. Ya kan. Jadi kalau misalnya emang kamu udah punya ikigai-nya kamu udah tahu nih why-nya kamu tuh kemana gitu. Mhm. Ya jangan berhenti sampai kamu dapetin itu gitu. Nah, Unless kamu meninggal, itu beda lagi. ya kalau udah meninggal mah ya udah lain cerita lah ya. Iya bener. Maaf. Jadi ya berarti udah nih, kita udah dapet nih ininya, inti-inti dari perfection, imperfection, insecurities gitu. Gimana caranya Betul. sebetulnya kita itu ya kita berlomba dengan diri kita sendiri gitu sebetulnya, Betul. berlomba dengan keadaan orang lain yang mungkin emang lebih baik dari kita gitu loh. Bukan itu yang kita jadikan standar atau acuan Uh-huh. kita untuk menjadi diri kita yang bukan kita gitu loh. Paham gak sih? Iya, iya. Paham, 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 paham. Hmm. Nah, Itu betul, betul. Oh, di sebelum sebelum kita mengakhiri, oh ya gue punya tantangan. Kan kayak waktu di episode pertama, lo kasih challenge kan ke gue. iya Nah, sekarang gue akan kasih challenge ke lo. apaan Oke. challenge accepted. Oke, baik. Oke. Coba dong kasih apa ya tips nih atau value apa sih yang menurut lo gitu kita sebagai anak muda atau ya pendengar kita nih harus punya gitu loh untuk menghadapi dunia ini gitu biar bisa survive. Coba sebutin 5 hal reasonnya plus reasonnya. Oke, aku mikir dulu boleh kali ya. Boleh. Value ya. Yes, value. Kalau yang buat kalau buat gue, value yang paling penting yang harus lo punya itu yang pertama, lo punya passion. Kalau nggak punya passion, kayaknya lo akan mandek gitu, masih lo akan mandek, lo kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Dan passion itu Okay. juga berdasarkan dari lo udah mengenal diri lo tahu apa yang akan lo buat, lo tahu apa yang akan lo tahu apa yang lo inginkan gitu loh. Makanya bisa ada passion itu tadi. Okay. Oke. Baru satu. Terus yang kedua, value yang harus punya tuh lo tuh perseverance. Perseverance itu kayak lo pantang menyerah gitu. Lo harus terus untuk apa yang lo mau. Itu sih yang kedua value-nya. Terus Ketiga. yang ketiga, kalau juara satu lo, kalau gue sih ya idealis. Idealis. Okay. Yang paling penting sih buat gue idealis. Kayak Karena lo kerja di kantor kan, dan lo menginginkan suatu posisi yang lebih tinggi daripada yang sekarang.
Tapi Mhm. caranya, ya kan macam nih caranya. Yang penting bos suka. Emang apa kata bos deh diikutin semua gitu. Ada juga yang kayak Mhm. emang benar-benar dari solusi-solusi dia, ide-ide dia, dan juga bahkan emang dari kegigihan dia untuk jadi yang terbaik gitu loh. Nah itu Mhm. yang harus ada si idealis kayak gue Oke. paling nggak bisa nih menjilat gitu, gue paling nggak bisa nih eh, ya ya baik-baik di depan bos gitu atau di depan manajer. Fake gitu ya, being fake gitu ya. Ya kayak kayak nggak bisa banget gue eh, menjilat baik-baikin bos gitu kayak ya nggak bisa banget gitu. Itu sih gue idealis. I feel you kok, I feel you. Idealis. Terus yang keempat value-nya optimis. Kalau gue sih Oke. optimis banget pokoknya, harus pokoknya kayak lo yakin banget gitu. Setelah ini tuh akan ada sesuatu yang indah di balik usaha lo, di balik kegigihan lo gitu. Jadi yang membuat Oke. lo nggak akan menyerah begitu aja gitu. Itu sih optimistis. Oke. Plus. Yang kelima Mhm. ya value-nya yang lo punya itu open mind. Lo tuh nggak perlu maksain apa maksud orang lain gitu loh. Jadi kalau emang dia berpendapat kayak gini ya udah lo hargain, dan gue misalnya berpendapat kayak gini ya udah lo hargain gitu. Kayak ya udah agree to disagree sih menurut gue gitu kan. Mhm. Jangan terlalu kayak saklek gitu loh, kayak A ya A gitu. Kalau emang menurut gue A Mhm. ya udah lo harus A juga, kayak no nggak bisa. Kalau buat gue sih Iya. ya lo harus jadi orang yang open mind sih. Oke. Wow. Challenge successful ya. Sudah ada tuh teman-teman 5 value dari Dudit yang menurut gue sih super 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 super, dan itu apa ya, 5 value itu menurut gue ya sedikit banyaknya mirip lah ya sama apa yang gue pikirkan gitu, masih ya acceptable yeah. Oke. Oke, ini tuh udah jam berapa ya? Mohon maaf. Iya sih bener, ini kita recordnya pagi-pagi loh teman-teman. Iya, tengah malam jam 12 lewat, ini udah jam berapa sih? Sekarang jam 1. Parah. Jadi maklum aja mukanya itu kayak udah muka bantal gini. Semoga ngantuk kayak kantong mata gitu kan. Iya, ini kayaknya abis ini kayak pelor gitu, nempel molor udah kayak Parah. Well, ya udah kan kita. kayaknya harus kita sudahi kali ya. Ya benar, harus disudahin. Betul. Kayak Oke, baik. dan intinya adalah kita sudah mengemukakan apa yang ada di pemikiran-pemikiran kita gitu. Mhm. Entah itu tadi kesempurnaan itu adanya di pikiran kita masing-masing. Betul. Dan gimana cara kita mencintai imperfection yang ada di diri kita. Ya gimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Dan gimana caranya kita tahu nih, apa sih value yang membuat kita worth it untuk ada di dunia. Jadi, baiklah teman-teman, untuk kalian yang masih mendengarkan kita, semoga obrolan kita hari ini, semoga ngelor ngidul kita hari ini bisa bermanfaat untuk kamu semua. Mari akhirnya gue Ebat akan mengakhiri ini dan partner gue. Sampai jumpa di obrolan project kedua berikutnya. Kita pamit. Dadah.